Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Zainuri, mahasiswa PPG Transformasi Bat 2 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 25117217269. Pada hari ini, yakni Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 15 Semarang pada kelas 12.5 bab 4 dengan tema kewarisan dan kearifan dalam Islam. Cukup itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana keadaan kabar kalian semuanya? Baik, alhamdulillah. Mari sebelum kita mengawali pembelajaran pada siang kali ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Akan tetapi sebelum berdoa, tentunya kita cek dulu kebersihannya. Jika masih ada sampah di bawah atau di laci kalian, sampah-sampahnya bisa dibuang di luar dulu. Monggo. Oke, kalau sudah, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk doa pada siang kali ini, monggo disiapkan oleh Mbak Zahra. Monggo disiapkan Mbak Zahra. Doanya dipimpin doanya Mbak Zahra selaku ketua kelas di 12.5. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, selanjutnya akan saya cek kehadirannya. Afina Wijaya Putri ada. Oke. Afra Karin ada. Alvin Rizky, okay. Alvina Aulia, ada. Andika Wira, okay. Astri Liga, ada. Ataya Eka, ada. Okay. Aulia Agatha, tadi ada ya. Aurelia Zahra, sakit. Okay. Kalisa, ada Mbak Kalisa. Seria, ada. Cynthia, Dia Titi, ada. Dica Laura, ada? Oh, ada tadi ya. Dwita Alia, Faani, oke. Zahra, Fatira, Mbak Fatira ada. Hamid Awaluddin, izin tadi ya, oke. Hayu Raisa, ada. Hestika Rida, ada. Ifatia, Imanda, ada. Oke. Kaila Rosita, Laili Rahmawati, ada. Maulida Khairun Nisa, oke. Monica, ada. Izin, oke. Muhammad Iqbal Maulana, Nadia Milan, Nadia, oh yang jaga tadi ya. Nadia Risma, ada. Nadine Fakhira, ada. Oke. Oh beda nih. Rafid Saukani, ada. Raffi Ahmad Septian, hadir. Oke. Selda, oh beda ya. Safira, oke, semuanya hadir pada siang kali ini ya. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada siang kali ini, tentunya tidak langsung kita memulai secara materi ya. Tentunya di sini akan saya tampilkan bahwasanya, monggo Mas. Next Mas. Bahwasanya pada siang kali ini kita akan membahas terkait dengan bab 4 ketentuan waris dalam Islam. Ya lanjut Mas. Ini monggo sebelum kita mengawali, kita awali terlebih dahulu dengan gambar. Breakingnya pada siang kali ini ada melihat gambar. Coba dicermati, dilihat. Kira-kira itu ada gambar orang-orang sedang ngapain kira-kira itu ya.
Coba ada yang mau berkomentar? Ngacung? Yang mau berkomentar? Iva, Mbak Iva apa? Yasinan, oke ya. Ada lagi komentar yang lain apa, Mbak? Tahlilan, yasinan, tahlilan. Terus ada lagi komentar yang lain selain yasinan, tahlilan? Pengajian, oke, pengajian. Ada lagi, Mbak Asrilika apa? Kira-kira orang sedang ngapain itu, Mbak Asrilika? Tahlilan ya, oke ya. Bener tahlilan itu ya. Ada lagi Mas Andika mungkin punya apa itu? Tahlilan. Tahlilan atau diskusi? Tahlilan, oke. Oke, kemudian next Mas. Dari gambar tersebut ada sebuah pertanyaan. Oke, benar itu adalah orang yang berkumpul dalam rangka untuk tahlilan mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, apa yang kalian bayangkan akan terjadi jika ada anggota keluarga yang meninggal dunia, terutama terkait harta peninggalannya. Jadi kan ada orang yang ada kalanya mungkin ketika orang meninggal dunia itu meninggalkan harta tinggalan. Mungkin saja seperti itu. Kira-kira apa yang ada di benak kalian? Kira-kira orang yang meninggal dunia itu meninggalkan harta tinggalannya. Mau diapakan kira-kira itu? Ada yang diwariskan? Ceria apa ceria? Diwariskan atau dihabiskan? Oke, diwariskan. Ada lagi yang beda? Apa? Diwakafkan. Ini ada yang diwakafkan, ada yang diwariskan. Oke. Tentunya kalau kita ingin mewariskan atau mewarisi dari harta tinggalan orang yang sudah meninggal dunia tadi, itu tentunya kita harus memahami terkait dengan tata cara pembagian warisan. Oke, sepakat ya? Tidak serta-merta harta warisan yang ditinggalkan itu langsung dibagi secara rata, kan tidak. Tentunya kita harus mempunyai ilmu dulu bagaimana untuk tata cara pembagian yang sesuai dengan aturan syariat di dalam agama Islam yang ada. Maka dari itu inilah nanti pentingnya kita mempelajari tentang ketentuan pembagian warisan. Next, Mas. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada siang kali ini, nanti yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai dalil nakli Al-Quran ataupun hadis. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan pengertian rukun, definisi atau rukun, kemudian syarat dan sebab-sebab terjadinya kewarisan. Artinya ya apa yang menjadi penyebab orang mendapatkan warisan, atau sebaliknya apa-apa yang menjadi sebab orang terhalang tidak berhak menerima sebuah warisan. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat mengklarifikasikan penghalang-penghalang kewarisan. Seperti tadi ya. Oke, saya kira itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan pertama terkait dengan kewarisan pada siang kali ini. Next, Mas. Ini peta konsepnya ya, ada di situ bisa dibaca. Tentunya nanti kita akan mengetahui, menganalisis makna dari warisan, tata cara pembagiannya, serta hikmah pelaksanaannya. Kemudian Mas, kita masuk pada sub yang pertama, yakni dalil nakli dari pembagian warisan itu sendiri. Yakni sebenarnya itu banyak, kita ambilkan salah satu dari Al-Quran pada Quran surat An-Nisa ayat 7 ini ya, ayat 7. Ada yang berani membaca mungkin? Ada yang berani membaca dari Quran yang ada di depan ini? Yang suaranya bagus siapa? Siapa? Alvin. Mas Alvin mana Mas Alvin? Coba Mas Alvin, kelihatan pada Mas Alvin? Coba pakai mic ya biar jelas ya. Coba Mas Alvin dibaca dengan bacaan yang tartil dan jelas utamanya. Coba yang lain didengarkan, disimak ya. Monggo Mas Alvin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasibam mufruḍah.
Shadaqallahul azim. Oke, artinya Mas Alvin? Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak menurut bagian yang telah diterapkan. Oke, terima kasih Mas Alvin. Beri tepuk tangan untuk Mas Alvin ya, yang luar biasa ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Alvin yang sangat merdu, bagus suaranya tadi ya. Jadi intinya ini adalah apa? Bahwasanya nanti setiap orang laki-laki atau perempuan tentunya akan mendapatkan harta warisan. Akan tetapi tadi qalla minhu au katsur itu artinya adalah tentunya kadar banyak dan sedikitnya itu nanti akan tentunya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an. Oke, untuk lebih lanjutnya kita sempurnakan dengan hadis ya. Kalau tadi dalil nakli yang diambilkan dari Quran, sekarang ada sebuah hadis yang ke-43 dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam dari Ibnu Rajab, yang mana saya bacakan an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul faraidu bi ahliha fama abqatil faraidu falil aula rajulin dzakarin kharajul Bukhari wa Muslimun. Bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan si mayat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6746 dan Muslim nomor 1615. Oke, ada pertanyaan terkait dalil nakli dua tadi, baik Quran ataupun hadisnya? Sudah sangat jelas sekali ya. Oke, jelas. Kalau sudah jelas, tentunya kita akan memasuki pada session yang selanjutnya. Yakni di sini kalian akan saya ajak berpikir kritis, berpikir yang mendalam. Yakni kalian akan saya beri sebuah kasus, yang mana kasus ini nanti harus kalian pecahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing ini ya. Ini sudah kita bentuk kelompoknya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Setiap kelompoknya nanti akan saya beri kasus ini nanti kalian diskusikan, kalian pecahkan diskusinya. Kemudian nanti setelah selesai saya beri waktu kurang lebih 10 menit maksimal ya. Setelah itu nanti presentasi perwakilan dari per kelompok 2 atau 3 orang. Presentasi di sini, kemudian nanti didengarkan dan ditanyakan jika ada yang kurang jelas, kemudian dibahas bersama-sama. Oke, siap ya semuanya ya? Oke, siap ya, monggo. Ini kartu kasusnya saya bagikan. Kartu kasus pertama, kasus yang kedua, monggo Mbak Seria. Kasus yang ketiga, monggo. Kasus yang keempat, monggo. Kemudian bisa langsung kamu tulis di situ di lembar kartu kasus yang sudah saya bagikan itu tadi. Monggo saya beri waktu mulai dari sekarang, diisi, boleh dibuat semacam peta konsep atau bagian-bagian atau ditulis di bawahnya, monggo. Ditulis secara jelas dan padat, jelas, singkat dan bisa dipahami. Jika ada yang sulit nanti bisa tanya ke saya. Oke. Nah, ada yang bertanya? Kelompok 1 mungkin ada yang ingin bertanya terkait pengertian? Jelas ya, langsung ditulis itu aja ya. Oke. Dari kelompok sini mungkin ada yang ingin ditanyakan Mbak Zahra? Dari kelompok 3 mungkin ada yang perlu dicerahkan atau dibantu di penjelasannya atau terlalu gitu aja, satu karena nasab. Enggak usah. Intinya saja. Oke. Apalagi? Tapi kalau ketika itu perlu kamu penjelasan, diberi penjelasan enggak apa-apa. Tapi secara singkat saja. Oke. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung di nanti sambil membawa itu enggak apa-apa. Ditulis intinya saja. Oke, dari kelompok mana? Ada Mas? Gimana? Ada pertanyaan? Nah, kalau tampil nanti itu.
pegangnya nggak apa-apa nanti. Saatnya dia tampil. Oke, sekali lagi, waktunya tinggal 2 menit. Nanti yang presentasi cukup 2 atau maksimal 3 orang ya. 2 orang boleh, 3 orang boleh. Yang presentasi. Ya. Boleh kayak cuma teori aja. Cuma teori aja enggak apa-apa. Yang penting cepet gitu aja. Tadi Zara sudah tak beritahu tadi. Ditulis apa bahasa yang kira-kira nanti mengandung banyak pertanyaan, al-muwaris gitu aja, tapi jangan disebutkan kalau itu nanti kalau ada yang bertanya. Oke, monggo waktunya 2 menit lagi waktunya. Waktu kalian untuk memecahkan kasus yang ada di depan kalian semuanya itu, monggo didiskusikan dengan baik. Gimana Mas? Cukup disingkat aja ya? Iya, Pak. Oke. Ada. Oke. Gimana Mbak Astrili kan? Ini kan karena memerdekakan budak. Ini jika Maya pernah menjadi budak, itu maksudnya gimana? Itu maksudnya ya umpama kamu itu kamu orang kaya lah. Kamu punya budak kamu itu kamu merdekakan, kamu bebaskan. Kemudian budak kamu ternyata di luar sana punya usaha dan kaya raya. Lah ketika nanti suatu saat kalau dia meninggal dunia, kamu yang dulunya menjadi tuannya itu dapat jatah warisan. Oh. Itu karena sebab memerdekakan budak itu seperti itu. Jadi jasanya itu dihormati karena pernah memerdekakan tadi. Ya, oke. Dan lagi? Ya waktunya kurang 1 menit waktunya ya. 1 menit lagi waktunya. 1 menit waktunya ya. Oke, sudah selesai. Kelompok 4 sudah selesai. Oh ini. Itu jika alasan tidak memiliki ahli waris bisa diserahkan ke Baitul Mal. Jadi diinfak di zakat mal gitu. Bukan, dikelola oleh keuangan negara. Jika tidak punya ahli waris, artinya ya haknya negara, menjadi haknya negara. Kalau dalam negara Islam itu ada Baitul Mal. Bait itu rumah, mal itu yang mengurusi keuangan atau harta benda. Oke. Oke, kelompok 1 sudah selesai ya. Oke, alhamdulillah. Kelompok 2 sudah selesai. Oke, kurang 1 disegerakan. Kelompok 3 sudah selesai. Oke, kelompok 4. Oke, sudah selesai. Oke, kalau sudah selesai semuanya, langsung kita beri waktu beberapa menit. 2 orang boleh, 3 orang boleh untuk mempresentasikan hasil dari pemecahan kasus yang sudah dibagikan tadi di depan teman-temannya. Kemudian yang lain nanti boleh mencatat poin-poin terpenting yang nantinya dibuat untuk kalian belajar ketika di rumah. Oke, monggo 2 orang boleh, 3 orang boleh. Monggo di sini pakai mic itu ya. Ya monggo 2 orang langsung sini di tengah sini ya. Nanti jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan sini ya. Kayak sini aja enggak apa-apa. Oke. Oke, perhatikan semuanya. Penyampaian pemecahan kasus dari kelompok 1. Monggo. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kasus yaitu pengertian ilmu waris faraid dalam Islam. Ilmu waris, ilmu mawaris atau ilmu faraid adalah cabang ilmu dalam Islam yang mempelajari ketentuan pembagian harta benda seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya syariat Islam. Ilmu ini menentukan siapa yang berhak atau tidak berhak menerima warisan, serta besarnya bagian masing-masing ahli waris. Pembagian tersebut diatur secara adil berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Baik, ini dari pemaparan kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup jelas ya. Jadi ilmu warisan ini bisa disebut juga dengan ilmu faraid tadi ya. Bahwa ilmu yang di situ membahas tata cara pembagian harta warisan secara syariat, secara adil tentunya ya. Oke, kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, maka kita beri aplaus untuk kelompok 1 ya. Oke, sudah ditutup dulu.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan kelompok 2 langsung. Kelompok 2. Sama tadi. Mic-nya diberikan ya. Kelompok 2 akan memecahkan kasus terkait rukun dari pembagian warisan ya. Enggak sini. Hidupkan dulu ya. Nah itu sudah, biar hidup aja, tidak usah dimatikan. Ayo monggo Mbak Zahra. Kita persilahkan kelompok 2, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 izin mempresentasikan hasil kelompok kami, yang dimana kami dapat kartu kasus 2, yaitu rukun pembagian harta waris. Yang pertama ada pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta yang akan diwariskan. Yang kedua, harta warisan, keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh pewaris dan akan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia. Yang ketiga ada ahli waris, orang yang memiliki hak untuk menerima warisan setelah pewaris meninggal dunia. Dan yang keempat, itu ada proses pembagian atau yang disebut dengan al-faraid, yaitu proses legal dan syariat yang mengatur siapa saja yang berhak dan berapa bagian harta waris yang akan diterima setiap ahli waris. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan terkait rukun warisan? Sebenarnya nggak ada, Pak. Ada? Oh ini Mbak, ada yang bertanya? Enggak, berdiri Mbak. Oke, diperkenalkan dulu ya, namanya siapa tadi? Perlu ini nggak Pak? Ya, boleh. Monggo Mbak. Saya Frakarin dari kelompok 1 izin bertanya. Absen berapa? Absen 2. 2, oke. Ya. Untuk anggota keluarga yang bisa mendapatkan warisan itu apakah harus anak kandung atau anak angkat itu juga bisa mendapatkan warisan? Terima kasih. Mbak Saya Afra, izin ya? menjawab. Jadi yang berhak mendapat warisan itu adalah anak kandung. Kalau anak angkat itu lebih ke pemberian, Hibah. Ya. namanya hibah. Jadi yang berhak mendapat warisan itu anak kandung. Oke, itu ya. Sudah? Oke. Ya, jadi yang berhak itu adalah anak asli atau anak kandungnya. Tapi jika umpama ada yang punya anak angkat kemudian ingin diberi bagian jatahnya, itu bisa tapi melalui bukan warisan tapi hibah, pemberian. Hibah itu pemberian atau hadiah kalau belum paham. Hadiah atau pemberian. Pemberian cuma-cuma. Oke? Ada lagi, Manda? Oke. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan kelompok 3. Monggo, kelompok 3 yang akan memecahkan kasus sebab-sebab orang bisa mendapatkan warisan ya. Oke, monggo, kelompok 3. Agak tengah sini, Mbak. Biar. Nah, oke, monggo. Enggak, diperhatikan temannya yang mau menyampaikan presentasinya ya. Monggo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang sebab-sebab memperoleh harta waris. Untuk yang pertama yaitu hubungan kekerabatan karena nasab. Lalu yang kedua karena perkawinan sebagai suami dan istri. Lalu yang ketiga karena memerdekakan budak jika mayit menjadi budak. Lalu yang keempat karena ada hubungan sesama muslim. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nomor
Memerdekakan Apakah budak. ada yang ingin bertanya? Maksudnya apa? Itu mic-nya diberikan nggak? Oke. Ya, perkenalkan dulu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alvin Rizky Novianto dari absen 3. Absen? 3. Berapa? 3, oke. Yang dimaksud dengan memerdekakan budak itu gimana ya? Oke, maksud dari memerdekakan budak. Oke. Boleh kelompok lain yang ingin membantu menjelaskan boleh nggak? Oh ini, monggo Pak. Maksud dari memerdekakan budak, monggo Pak. Saya Afina, izin menjawab pertanyaan dari Alvin. Maksud dari memerdekakan budak itu ketika si mayit itu dulunya pernah menjadi budak, lalu setelah dimerdekakan dengan tuannya, si mayit itu punya usaha. Nah, ketika si mayit itu suatu saat dia meninggal, nah dari harta yang ditinggalkan itu, tuan yang dulu pernah memerdekakan mayit ketika menjadi budak itu berhak mendapat warisan. Terima kasih. Oke. Ada lagi mungkin? Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Apa ada lagi? Terkait sebab memperoleh warisan? Mbak Zara ingin tanya? Oh enggak, cukup. Cukup? Enggak ada? Ya kalau Oke, cukup. sekian presentasi dari kelompok kami. Oke. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dilanjutkan kelompok yang keempat, yang terakhir ya, monggo, yang akan memecahkan kasus terkait dengan sebab-sebab terhalangnya tidak mendapatkan warisan. Monggo, Mbak, kami persilakan. Monggo di tengah situ. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membacakan Ya, diperhatikan. hasil diskusi Diperhatikan temannya. kami, yaitu sebab-sebab terhalangnya harta waris. Yang pertama, pembunuhan pewaris. Seseorang yang membunuh pewarisnya akan terhalang untuk menerima warisan harta tersebut. Yang kedua, perbedaan agama. Seorang non-muslim tidak dapat mewarisi dari seorang muslim. Begitu pula sebaliknya berdasarkan hadis. Yang ketiga, perbudakan. Status sebagai budak Tanya menjadi hadisnya penghalang bagaimana, untuk Nak? menerima warisan karena dianggap tidak cakap secara hukum. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini ada Pak yang bertanya nih. Monggo, diberi mic-nya. Oke. Perkenalkan dulu ya. Saya Kalisa Zarmakia Satina, presensi 10, izin 10. bertanya. Tadi disebutkan bahwa sesuai hadis. Bisa dijelaskan hadisnya seperti apa? Terima kasih. Oke, temennya mungkin ada yang ingin membantu temennya membacakan hadisnya tadi. Sambil berdiri Mbak, sambil berdiri. Hadisnya tadi bisa dibacakan mungkin. Itu Mbak. Oke, dicarikan dulu ya sambil menunggu. Maka dibantu Mbak Imanda mungkin. Langsung artinya juga boleh ya hadisnya tadi ya. Ya monggo Mbak Imanda dibantu temennya. Kayak pakai mic Mbak Imanda. Berdiri ya. Nah, Izin menjawab Kalisa. Kalisa, monggo Mbak Kalisa. Dalam hukum Islam, perbedaan agama menjadi penghalang waris. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kayak itu ya. Orang muslim tidak bisa mewarisi dari orang kafir, sebaliknya orang kafir tidak bisa mewarisi dari orang muslim. Hadis riwayat siapa tadi, Mbak? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke, itu sangat jelas sekali. Gimana Mbak tadi yang bertanya?
Nggih. Gimana? Oke. Mohon maaf, maksudnya yang nggak Islam baru masuk Islam. Nah, mu'alaf. Oke, saya tambahkan ya. Jadi jika umpama kalau ada orang yang baru masuk Islam, kebetulan keluarganya semuanya Islam, berarti karena seagama, berarti kan seperti yang disampaikan kasus dari kelompok 3 tadi ya, berarti dia berhak mendapatkan warisan karena satu agama. Beda lagi, ini sekaligus penguatan ya, beda lagi ketika nanti naudzubillah min dzalik, umpama ada satu keluarga itu muslim, kemudian ada salah satu anaknya itu ada yang, mohon maaf, semoga tidak ada murtad keluar dari agama Islam, maka nanti ketika pembagian warisan, anak yang murtad tadi keluar dari agama Islam tadi, itu hak mendapatkan warisannya akan terputus atau hilang haknya. Maka itulah dari kita ya, apa namanya, harus berhati-hati banget itu ya, apalagi ketika bertindak, apalagi kita harus sangat, apa namanya, sangat berhati-hati jangan sampai Islam itu keluar, Islam itu terlepas dari diri kita. Sampai kapanpun kita harus selalu mempertahankan Islam, keyakinan yang kita miliki sampai saat ini dan seterusnya nanti. Oke, itu Mbak ya. Jadi itu. Jadi selama masih satu agama maka bisa. Selama kok beda agama berarti itu sudah tidak bisa lagi. Oke, sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tadi. Oke. Ada lagi yang ingin menambahkan mungkin? Cukup? Oke, monggo Mbak ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekian tadi ya presentasi dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang sudah mempresentasikan, membahas kasus-kasus yang sudah kita bagikan. Tentunya kartu kasusnya itu bisa dikumpulkan ke saya lagi. Nanti kartu-kartu ini bisa kalian tulis, bisa kalian salin di buku tulis kalian ya, sehingga nanti bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya adalah setelah kita selesai diskusi, maka harapan saya nanti kalian bisa menulis hikmah apa saja yang kalian dapat, ilmu apa saja yang kalian peroleh dari pertemuan kita pada sore kali ini, sehingga nanti itu bisa kalian tulis di buku refleksi kalian masing-masing. Oke ya, kan kalian sudah punya buku refleksi, maka nanti diisikan di buku refleksi kalian masing-masing. Kemudian nanti bisa digunakan untuk belajar di rumah ataupun ketika nanti belajar kelompok dengan teman-teman yang lain. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan terkait pertemuan kita pada sore kali ini. Bab pertama, pertemuan pertama terkait kewarisan dalam Islam dan kearifan dalam Islam. Ada yang bertanya lagi? Kalau terkait waris tadi sudah ya, waris walak tadi ya, yang memerdekakan budak tadi jelas itu ya. Jadi saya pertegas lagi bahwa orang yang memerdekakan budak, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada budak ya. Orang yang memerdekakan budak, punya budak, budaknya dimerdekakan, ketika budaknya di luar sana berusaha, bekerja kemudian sukses, terus meninggal dunia. Ketika budaknya tadi meninggal dunia, maka orang yang dulunya menjadi tuannya, dia itu mendapatkan jatah warisan. Lah warisannya itu adalah sebab memerdekakan budak, disebut dengan waris wala namanya. Oke, apa tadi sebutannya? Waris wala. Jangan sampai keliru ya, disebut waris wala. Orang yang sebab memerdekakan budak, sebab itulah dia mendapatkan harta warisan dari si budak yang dulu dia miliki. Oke, sebagai kegiatan penutup pada sore kali ini, marilah kita simpulkan bahwasanya kesimpulannya tadi adalah salah satu kita cuplik dari kelompok 2 tadi ya, bahwa rukun waris itu ada berapa tadi? Ada berapa? 4 atau 3? Ada 3 ya. Satu apa? Ada pewaris. Yang kedua ada ahli waris. Yang ketiga harta yang dibagikan. Itu rukunnya. Ada orang yang meninggal dunia, ada orang yang ditinggal masih di dunia, berarti calon ahli waris,
Yang ketiga adalah tentunya ada harta yang akan dibagikan. Nah, ketika ketiganya rukun ini ada, tentunya bolehlah kita melaksanakan proses pembagian harta warisan, tentunya sesuai dengan ketentuan dari syariat Islam yang sudah ada tentunya. Oke, kalau sudah jelas maka kita beri apresiasi tadi yang sangat aktif tadi ya. Satu dari Mbak Afina tadi ya, yang cukup membantu Mbak Afina. Mana Mbak Afina? Mbak Afina tadi ya. Kemudian yang kedua kita beri apresiasi bagi Mbak Afra yang tadi aktif bertanya. Mana Mbak Afra? Oke, Mbak Afra itu ya. Yang ketiga Mas Alvin yang tadi cukup luar biasa membacakan ayat suci Al-Quran, kemudian juga aktif bertanya juga, kita beri apresiasi juga. Tepuk tangan untuk Mas Alvin, nah ini luar biasa. Kemudian yang keempat adalah Mbak Calisa. Mana Mbak Kalisa? Mbak Calisa yang tadi cukup luar biasa sekali, yang bertanya kemudian menyanggah, menanggapi, nah itu luar biasa sekali. Tentunya ya kita beri aplaus untuk Mbak Kalisa juga ya, Mbak Kalisa. Oke, kalau sudah untuk tugas di rumah nanti kalian bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang di situ yang berhubungan dengan sebab-sebab mendapatkan atau tidak mendapatkan harta warisan yang tentunya sudah saya buatkan, nanti bisa dibagikan kemudian dikerjakan di rumah. Kemudian jangan lupa untuk persiapan pertemuan yang akan datang, kalian saya arahkan untuk mempelajari materi yang akan kita bahas pada selanjutnya. Tidak lain adalah orang-orang yang menjadi ahli waris dari jalur laki-laki, orang-orang yang menjadi calon ahli waris dari jalur perempuan. Itu bisa dipelajari dari rumah, sehingga nanti ketika pertemuan yang kedua yang akan datang, kalian sudah siap dengan materi yang akan kita pecahkan, yang akan kita bahas bersama-sama. Cukup itu ya? Jelas sekali ya? Oke, kalau sudah cukup, mari kita tutup pembelajaran pada siang sore kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada siang menjelang sore ini ada manfaatnya untuk kita semuanya, dan tentunya bisa kita amalkan pada kehidupan untuk kita semuanya juga. Dan tentunya apapun yang akan kita terima, apapun yang akan kita bagi nanti, tentunya dalam bidang warisan, tentunya itu sesuai dengan aturan syariat Islam yang sudah ada. Cukup itu dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Untuk sebagai breaking penutup pada kali ini, jika saya mengucapkan kata 1, angka 1 nanti tepuk berapa? 1. Ketika saya mengucapkan 2, berarti tepuk berapa kali? 2. Oke, ketika mengucapkan angka 3 berarti? Oke, kita coba ya sebagai penutup. 2, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 1. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.